Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Cerita Misteri. Sebelum kita masuk ke cerita, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru di channel ini. Untuk kisah kali ini langsung saja kita simak berikut ini. Nah, Ina ingat betul hal itu, tentang kebaikan-kebaikan dari Bu Sinta itu. Akhirnya mereka menuju ke rumah Bu Sinta. Di sana Bu Sinta itu punya sebuah kamar. Kamar ini ukurannya lebih besar dari rumah Ina yang sebelumnya. Disitulah mereka tinggal. Dan gak kerasa pada akhirnya mereka tinggal di sana sudah hampir sekitar 4 bulanan lebih. Dan ketika setiap bulan, ketika ibunya Ina ini gajian, ibunya itu selalu menyisihkan uang dan diserahkan ke Bu Sinta. Tapi Bu Sinta itu nggak mau. Bu Sinta itu bilang bahwa ini adalah amanat dari orang tuanya. Orang tuanya ini pernah berpesan ketika nantinya ada orang yang butuh tempat tinggal, butuh makan, kamu tampung mereka. Ternyata inilah ketika ibunya Ina ini datang, pesan dari orang tua Bu Sinta inilah yang selalu diingat. Akhirnya Bu Ina itu pun diberi tempat tinggal. Bahkan ketika keluarga Bu Sinta makan, Bu Sinta itu selalu ngasih makanan juga ke Ina dan juga keluarganya. Nah, setelah hal ini berlalu, mereka ini dengar kabar bahwa pada waktu itu Pak Toto ini mulai sakit-sakitan. Setelah itu mereka nggak tahu lagi kabar Pak Toto seperti apa. Nah, singkat cerita, pada saat Ina ini duduk di bangku SMP, Ina dan keluarga ini sudah pindah ke tempat yang lebih baik. Karena waktu itu kakak-kakaknya Ina ini sudah bekerja semua. Mereka berhasil ngontrak di sebuah rumah dan mereka tinggal di sana untuk beberapa tahun. Dan ketika Ina ini duduk di bangku SMA, mereka semua ini dengar kabar bahwa Pak Toto itu meninggal. Nah, kisah tragis meninggalnya Pak Toto inilah yang sampai hari ini diingat oleh warga yang tinggal di sana. Jadi ceritanya, Pak Toto itu sudah sakit-sakitan lama. Bertahun-tahun Pak Toto hanya jadi kembang amben, istilah orang Jawa. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Sakitnya pun juga tidak diketahui sakit pastinya ini apa. Dan setiap malam beliau itu selalu teriak-teriak dengan sendirinya. Seolah-olah selalu ada orang yang datang menghampiri Pak Toto. Disinilah Pak Toto teriak-teriak ketakutan. Sampai-sampai tetangga-tetangga yang ada di sana ini mengetahui hal itu. Setiap jam 9 malam, selalu Pak Toto ini teriak-teriak. Dan beliau teriakannya itu kencang banget. Beliau selalu teriak-teriak, ojo teko kene, ojo teko nang kene. Jangan masuk ke kamarku, keluar, kalian keluar. Seolah-olah selalu kayak ada orang yang masuk ke kamar Pak Toto. Jadi setiap jam 9 malam, tetangga-tetangganya itu sudah memahami hal itu. Bahkan kalau ada anak kecil yang gak mau makan, orang tua mereka itu selalu menakut-nakuti dengan teriakan-teriakan Pak Toto. Makan lo ya. Nanti kalau kamu gak makan jam 9 nanti Pak Toto teriak-teriak lo. Tak kasihkan Pak Toto. Disitulah anak-anak kecil ini takut dan mereka mau makan. Jadi teriakan-teriakan Pak Toto ini akhirnya dibuat menakut-nakuti anak-anak kecil. Dan setelah bertahun-tahun lamanya Pak Toto ini sakit yang gak jelas seperti itu, beliau pun meninggal. Pada saat Pak Toto ini dimakamkan, banyak sekali kejadian-kejadian ganjil. Pada waktu Pak Toto ini dimandikan, sebenarnya ada sesuatu ganjil yang terjadi dengan jenazah Pak Toto. Tapi waktu itu anak Pak Toto sendiri nggak menyampaikan hal ini ke pihak umum. Mereka menyimpan sendiri permasalahan tersebut. Sebenarnya pada waktu Pak Toto ini dimandikan jenazahnya, anak-anak Pak Toto itu melihat sendiri ada belatung yang keluar dari mulut Pak Toto. Dan jumlahnya itu banyak sekali. Tapi karena waktu itu anak-anak Pak Toto ini sudah terlanjur malu, belatung-belatung ini pun segera disingkirkan. Nah, kejadian itu hampir sekitar 2 menit. Jadi belatung ini terus keluar dari mulut Pak Toto. Nah, setelah kejadian itu, Pak Toto dikafankan dan langsung dimakamkan. Begitu dibawa ke pemakaman, sebelum-sebelumnya, jasad dari Pak Toto ini sudah diukur persis. Tinggi Pak Toto itu 170 cm. Begitu sampai di liang lahat, ternyata jenazah Pak Toto ini nggak muat. Jadi liang lahat itu terlihat lebih kecil. Akhirnya mau nggak mau mereka harus menunggu sebentar
pihak penggali kubur itu menggali lagi makam tersebut, dibuat agak panjang. Setelah dibuat agak panjang, jenazah Pak Toto ini dimasukkan lagi ke liang lahat. Ternyata jenazahnya nggak muat lagi. Jadi kejadian ini nyata, teman-teman. Kalau menyebutkan namanya, karena nama Pak Toto ini nama samaran, kalau seandainya cerita ini diceritakan dengan nama yang sesungguhnya, pasti banyak yang mengetahui cerita ini. Karena cerita ini benar-benar terjadi di sebuah daerah di Jawa Tengah. Dan pada waktu itu, sekitar setengah jam, jenazah Pak Toto ini nggak berhasil dimasukkan ke liang lahat. Akhirnya, para penggali kubur ini bilang, cobalah Pak Mudin, didoakan apa gitu loh Pak Mudin. Ini benar-benar nggak muat ya Pak Mudin. Waktu itu orang-orang ini juga bingung. Dan beberapa di antara mereka itu sudah memahami. Mereka sudah meramalkan jauh-jauh hari. Karena Pak Toto ini jadi bahan pembicaraan ketika Pak Toto itu sakit.